Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Wabah, al-wabah. Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang. Terdapat dua jenis penyakit dalam diri seorang manusia. Pertama adalah penyakit hati dan kedua adalah penyakit jasmani, dan keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Wabah tergolong penyakit jasmani, di mana dapat dirasakan panca indera manusia dan dapat menularkannya kepada manusia lainnya. Penyakit jasmani bisa berasal dari makhluk hidup yang terlihat secara kasat mata maupun yang berukuran sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 26. Dan Dia telah menciptakan kuda, bakhal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Surat An-Nahl ayat 8. Sikap muslim dalam menghadapi penyakit yang mewabah: menjauhi sumber penyebaran dan asal penyakit, menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, jaga hati dan pikiran dengan memperbanyak ibadah, tetap waspada dan tetap tinggal di rumah. Menjauhi sumber penyebaran dan asal penyakit tersebut. Ta'un, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit ke tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Surat An-Naml ayat 8. Menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh membuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Jaga hati dan pikiran dengan memperbanyak ibadah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tetap waspada dan tetap tinggal di rumah. Dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan kepada muazin ketika turun hujan pada siang hari Jumat, "Jika engkau telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah, namun ucapkanlah shallu fi buyutikum, salatlah kalian di persinggahan kalian." Abdullah bin Abbas berkata, ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini. Lalu ia berkata, "Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemuanya? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang lebih baik dariku." Maksudnya Rasulullah SAW. Salat Jumat memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim wajib yakin bahwasannya setiap penyakit ada obatnya. Al-Quran diturunkan sebagai syifa atau penyembuh, bukan obat, karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan, dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah manfaat kepada orang-orang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82.
Allah Azza wa Jalla merahmati. Sampai bertemu di pembahasan topik yang berikutnya dalam sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tempatnya ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.